Uh, mohon kursi depan diisi, kita sudah memulai Bapak Ibu. Ya Bu Puji, di depannya Bu Puji, Pak Sekretaris Dukcapil. Baik, mohon izin selamat sore Pak Bupati, bisa merespon suara dari kami? Alhamdulillah bisa Pak. Baik, mohon izin apakah bisa kita mulai Pak Bupati, sudah jam 3, mohon izin. Siap, bisa kita mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, yang terhormat para narasumber, yang kami hormati Bapak PJ Bupati Lombok Barat, beserta dengan tim yang mendampingi. Pada kesempatan hari ini kita melaksanakan asistensi untuk Kabupaten Lombok Barat. Dipersilahkan tim mencatat apa yang menjadi saran dan masukan, sehingga pada pelaksanaan evaluasi nanti para evaluator hanya meminta evidence yang mereka butuhkan pada hari ini. Baik, mohon izin Pak Bupati untuk menghemat waktu, kita langsung saja dengarkan saran dan masukan dari para narasumber. Mohon izin. Ya. Baik, yang pertama dipersilahkan. Mohon izin Pak Inspektur 1, Pak Jenderal Rustam. Mohon izin Pak Inspektur 1, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Yones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati Lombok Barat yang saya hormati, beserta para OPD yang hadir, para evaluator. Di bagian saya, Pak Haji Ilham, di 194, 197, halaman 198, kemudian di 16667 kegiatan-kegiatan bersama-sama Forkopimda dan FKUB. Saya kira ini sudah tidak ada masalah Pak, dan saya yakin bahwa kegiatan ini sudah pasti dilaksanakan. Terlihat mungkin barangkali situasi kondisi daripada pelaksanaan pilkada berjalan aman dan lancar. Selanjutnya saya dengan Pak Heri nanti bicara tentang pelayanan publik. Nah, di sini barangkali kita lihat Perda Kabupaten Lombok Barat. Nah, ini pemberian insentif. Ini perda ini Pak, ini perdanya bulan berapa Pak ya? Kalau boleh tahu, Perda Kabupaten Lombok Barat tentang pemberian insentif halaman 218-219 ini. Perda nomor 4 tahun 2019. Bentar Pak, masih kita cari. Ya. Nggak, kalau nggak gini nanti Pak Bupati, kalau nggak gini nanti, artinya mungkin nanti bisa disesuaikan dengan, kan sudah ada PP nomor 24 tahun 2019 Pak. Ya. Kemudahan investasi berupa pemberian insentif ataupun kemudahan lainnya. Nah, apakah ini memang sudah merupakan implementasi dari PP tersebut atau belum, Pak? Tapi kalau ngelihat dari tahunnya kayaknya Pak, sepertinya ini belum mengacu ke PP 24 tahun 2019 Pak ya. Kan sama Pak ya. Tapi mungkin saja sudah ada, makanya saya harus pastikan dulu Pak. Itu masalah pelayanan publik dan perizinan. Dari hasil penilaian Ombudsman juga alhamdulillah ini ada kenaikan dari 80, tolong dibetulkan kalau salah, 80,07 menjadi 83,63. Ini cukup baik Pak Bupati ya, ukur kita. Kemudian di urusan yang lain nanti tolong dilihat masih di pelayanan publik, apakah Lombok ini sudah merespon surat edaran atau surat Menteri Dalam Negeri nomor 800 tanggal
4 November tahun 2024 tentang review pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari hasil rapat kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo yang menyatakan bahwa pelayanan publik kita masih bermasalah, masih kurang baik-baik saja, sehingga Pak Menteri Dalam Negeri membuat surat edaran, isinya para kepala daerah melakukan review terhadap pelayanan publik, mulai dari transparansi, kemudahan, kemudian kecepatan, kemudian kualitas, digitalisasi dan sebagainya itu. Kalau memang belum, nanti minta saja surat edarannya di sekretariat di Bu Rina ya. Tapi kalau sudah ada, nanti tolong dicek kembali apakah itu sudah diisi, di Bitly-nya sudah ada di surat tersebut. Ya Pak. Itu masalah pelayanan publik. SOP Pak, kalau masih ada yang utamanya mungkin yang terintegrasi Pak ya, tolong dimasukkan aja kalau ada. Terintegrasi itu contohnya misalkan dalam rangka pembuatan atau penerbitan PBG sudah ada apa belum Sudah. integrasi. Nah nanti tolong di capture aja di depannya Pak ya, di depannya sama flowchartnya sama cover belakang, memastikan saja gitu Pak. Ya Pak. Itu saya kira BTT ini sudah bagus, sudah ada alokasi. Ini bagian saya kira sudah penyerapan belanja juga nanti dengan Pak Ihsan nanti kita barangkali itu Pak Bupati ya, apa evaluasi yang atau asistensi yang bisa saya sampaikan nanti ketika pelaksanaan evaluasi yang mungkin saya hanya menilai, tidak memberikan masukan lagi Pak Bupati ya. Ya Pak Rektor, makasih. Makasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Inspektur 1. Selanjutnya dipersilakan Pak Himawan. Mohon izin Pak Himawan, dipersilakan. Lagi keluar. Baik Pak Rolexon, dipersilakan. Terima kasih Pak Yohanes, Pak Bupati dan tim yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar jelas nggak Pak? Alhamdulillah jelas sekali Pak. Oke, terima kasih Pak Bupati. Pak Bupati, terkait dengan indikator yang menjadi tanggung jawab kami udah baca, cuman ada sedikit untuk penyempurnaan Pak Bupati. Halo, Pak Bupati. Ya Pak ya, Ya Pak. ada sedikit penyempurnaan Pak Yohanes di halaman 369. Coba di halaman 369. Di sini coba Pak Bupati, di sini memang pernah saya sampaikan pada saat evaluasi dibuat ini sudah, tapi tidak bisa disandingkan dengan yang lain gitu loh Pak. Jadi ini tolong disempurnakan tabel ini. Jadi tabel kekosongan jabatan Pak Bupati ya. Tabel kekosongan jabatan yang saya minta sebenarnya nomor, kemudian OPD, ya ini udah benar, jabatannya, kemudian di sebelah kanannya kekosongan jabatan pada saat Pak Bupati dilantik, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kekosongan jabatan pada saat Pak Bupati dievaluasi atau di akhir nanti periode. Ya nggak Pak Bupati? Bisa Pak ya? Jadi disandingkan aja pada saat Pak Bupati dilantik, kemudian yang berikutnya adalah pada saat Pak Bupati dievaluasi atau pada saat akhir jabatan. Gitu Pak Bupati ya? Ya Pak. Oke. Kemudian dokumen terkait pelantikan yang ada Pak Bupati, dokumen terkait pelantikan yang ada diupload di dalam indikator ini. Contohnya permintaan persetujuan dari para menteri, kemudian dari BKN, kemudian dari pelantikan dan sebagainya. Pokoknya setiap dokumen itu diupload, bukan cuma 1,5 lembar begini Pak Bupati. Jadi kita mengharapkan supaya disandingkan
pada saat sebelum pada saat dilantik dan setelah dilantik itu seperti apa gitu. Ya Pak Bupati ya. Pak. Kemudian Pak Yohanes di halaman 410. 410. Pak Bupati, di sini ada kebijakan pencegahan korupsi. Coba ke bawah Pak Yohanes, ke bawah. Ke bawah terus. Oh, naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Oke. Bawah. Ke bawah. Halo? Udah, oke. Pak Bupati, di sini ada kebijakan pencegahan korupsi. Kebijakan pencegahan korupsi ini sebenarnya diharapkan adalah kebijakan-kebijakan yang diinisiasi oleh Pak Bupati atau yang ditandatangani oleh Pak Bupati. Itu yang muncul di sini, yang diharapkan di sini seperti itu. Jadi ada program KPK Pak Bupati terkait dengan 8 area intervensi. Ini udah kelihatan di sini nih. 8 area intervensi, yaitu salah satunya adalah area perencanaan, kemudian area penganggaran, kemudian area pengadaan barang dan jasa, kemudian area pengawasan APIP, kemudian area manajemen publik, kemudian manajemen ASN, kemudian yang terakhir adalah optimalisasi pajak. Itu sebenarnya itulah 8 area intervensi tersebut. Pak Bupati, 8 area intervensi ini yang dibuat program KPK ini dituangkan ke dalam MCP. Fungsinya seperti apa? Jadi pencegahan korupsi itu bisa kita lakukan melalui perencanaan. Bisa kita cegah, pencegahan ya, bisa kita cegah melalui perencanaan, bisa kita cegah melalui penganggaran, bisa kita cegah melalui pengadaan barang dan jasa, dan bisa kita cegah melalui pengawasan dan seterusnya, yang 8 area tersebut. Ini jadi contohnya pengawasan, kita cegah, contohnya perencanaan, kita bisa cegah. Pak Bupati mungkin udah ada ini, yaitu peraturan kepala daerah terkait SSH, standar satuan harga. Ada Pak Inspektur nggak di sini Pak Bupati? Inspektur belum. Oh, seharusnya beliau nih. Ada perencanaan. Perencanaan itu bagaimana bisa kita cegah korupsi, itu bisa kita cegah melalui perencanaan. Bisa kita cegah melalui anggaran. Itu sebenarnya di sini. Kita di MCP, Pak Bupati, di MCP sudah dilakukan nih. Sudah dibuat. Jadi area-area yang 8 area ini, kalau sudah ada kebijakannya, berarti menambah MCP, nilai MCP. Ya Pak ya? Jadi ada 2 fungsi ini Pak sekarang. Satu untuk menambah nilai MCP-nya, satu untuk pelaksanaan tugas dan pokok kita di masing-masing OPD. Ya Pak Bupati ya. Jadi kami mengharapkan tolong dibuat per area. Seperti ini udah benar Pak. Area pengawasan, ini ada peraturan, tapi nggak bisa saya baca ini Pak. Nggak bisa, takutnya ini tahun berapa saya nggak tahu. Yang tahun 2024, area pengawasan. Ya, Cuman saya nggak bisa baca Pak, tolong diperjelas nanti supaya kita bisa baca pada saat evaluasi nanti. Nanti menjadi pertanyaan ini Pak, apa ini yang di ini. Jadi kalau contohnya begini, area pengawasan, di sini kan pengawasan itu melakukan dalam LCP tersebut banyak yang dilakukan pengawasan, review masukkan ke dalam ini, seperti itu Pak. Kemudian pengawasan area perencanaan. Area perencanaan itu ada SSH, standar satuan harga, ada ASB, analisa standar biaya, ada fakta integritas antara legislatif dan eksekutif, itu untuk dalam rangka pokir. Ini semua, inilah area perencanaan yang dikeluarkan oleh pada saat kita merencanakan. Jadi ada perencanaan itu yang SSH itu, standar satuan harga itu yang kita gunakan nanti untuk menyusun alokasi anggaran tahun 2025.
ini diterbitkan sebelum Juli, minggu kedua Juli. Itu Pak kira-kira. Jadi semua 8 area itu, ini udah benar Pak, cuman masih kurang ini. Ya, Pak. Ada beberapa ini pengawasan, macam-macam. Coba ke atas Pak Yohanes. Halo. Terus, ke bawah, sorry, ke bawah. Penganggaran, ini penganggaran. Bukan cuma ini penganggaran Pak, banyak penganggaran. Kita lihat di modul area intervensi. Beginilah Pak, tapi jangan cuma satu aja. Sebutkan semua apa yang sudah dilakukan. Ya Pak ya? Ya, Pak. Ya Pak Bupati. Ya, Pak. Jadi kira-kira itu tolong disempurnakan Pak, supaya kita nanti dalam evaluasi tidak banyak lagi berkomentar, cuman kita tinggal menilai ya Pak, dan dokumen-dokumen yang diupload di bahan evaluasi ini supaya terbaca jelas ya Pak ya. Jadi supaya nanti tidak banyak pertanyaan terhadap itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Terima kasih banyak Pak Rolexon. Selanjutnya Pak Dimyati. Mohon izin Pak Dimyati, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, kami sudah baca draft laporannya Bapak dan pada dasarnya sudah menjawab semua indikator Pak. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan Pak. Lihat di slide 49. Di slide 49 ini sudah dianggarkan untuk JKN-nya 43 miliar, ya Pak ya. Kemudian bawahnya nih, sumber-sumber dananya sudah. Terus bawah lagi nih. Nah, Pak Bupati, di triwulan lalu itu data dari BPJS Bapak masih punya tunggakan lebih kurang 800 sekian juta untuk tunggakan JKN-nya pada segmen PD Pemdanya, ya PBI APBD-nya. Ini saya yakin kalau hanya anggaran segitu, Lombok Barat ini dari anggaran yang sebesar 43 miliar tadi kan tentu sudah dibayar Pak ya. Ya. Jadi tolong nanti disampaikan evidensinya. Itu BPJS biasanya kalau kita sudah lunasi 31 Desember seluruh segmen JKN itu mereka akan membuat surat apresiasi dan ucapan terima kasih Pak. Tolong nanti sampaikan evidensinya Pak di sini. Ya. Karena di situ akan disebutkannya dari segmen ini lunas, segmen ini lunas, segmen ini lunas. Nah, itu nanti tolong sampaikan evidensinya Pak. Kalau belum, coba ditanya Kadiskes atau BPKD atau diminta ke ininya ke BPJS Kesehatan kantor Lombok Barat ini. Itu biasa pun cukup kepala kantornya aja Pak, tidak perlu kepala cabang. Yang penting mereka punya data bahwa itu memang sudah lunas semua. Mereka akan buat surat apresiasi dan ucapan terima kasih itu. Nah ini tolong disampaikan evidensinya Pak. Ya, Pak. Itu yang pertama ke bidang kesehatan. Coba di atasnya nih. Data sebelum JKN tadi, sebelum naik ke atas, dia di 48 Pak, di 448 gitu. Coba. Pak Bupati, kalau kita lihat dari atas tadi semua, dari halaman di atas 47 ini kan sudah banyak upaya-upaya yang Bapak lakukan untuk perbaikan di Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Barat ini. Ini triwulan 3 Bapak menjabat, apakah dampak ataupun efek dari upaya-upaya Bapak ini yang sudah kelihatan? Tolong disajikan Pak. Yang saya minta ada 2 tabel data Pak. Ya. Data tingkat keselamatan pasien dan data tingkat akses kecepatan layanan. Ya. Ya Pak ya. Nanti tolong dibuat di situ Pak. Ya. Tingkat keselamatan pasien dan tabel data akses kecepatan layanan dari setiap unit layanan di RSUD itu.
Untuk bidang PAD, pajak dan retribusi daerah, ini sudah baik Pak, sudah menjawab semua, apalagi pajak daerahnya sudah, targetnya sudah tercapai, kemudian juga retribusi juga sudah hampir 100%, jadi sudah cukup lah ini laporannya di situ. Saya kira itu saja masukan dari kami Pak Bupati. Terima Jadi kasih. yang kami minta itu, tadi yang pertama eviden tanda lunas JKN, kemudian ada 2 tabel data tingkat keselamatan pasien dan data kecepatan akses layanan di RSUD. Itu saja Pak Bupati ya. Baik, terima kasih Pak. Ya baik. Sehat selalu Pak Bupati. Selamat bertugas. Sampai ketemu nanti di evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dimyati. Selanjutnya Pak Aswan. Mohon izin Pak Aswan, dipersilakan. Oke, Pak Yohanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Bisa terima suara kami dengan baik, Pak Bupati. Alhamdulillah suara masuk. Baik, Pak. Terima kasih Pak Bupati. Baik, Pak Bupati, beberapa indikator yang menjadi tanggung jawab kami untuk mendalami, memberikan masukan, sekaligus juga untuk menilai. Ini relatif beberapa sudah bagus, Pak. Beberapa catatan tambahan nanti untuk melengkapi Pak. Pertama, untuk kegiatan unggulan Pak Bupati, karena tahun anggaran 2024 itu kan sudah berakhir, maka mohon nanti disajikan capaian kinerja seluruh kegiatan unggulan sampai prode laporan. Yang mana saja kegiatan unggulan. Gunanya adalah untuk Pak Bupati sendiri untuk mengevaluasi apakah kegiatan unggulan itu sudah mencapai target semua. Kalau sudah mencapai target, misalnya apakah kegiatan unggulan itu sudah mampu memberikan pengaruh yang sangat signifikan atau yang positif terhadap apa yang diharapkan. Nah, makanya saya hanya minta itu aja, disajikan capaian kinerja seluruh kegiatan unggulan. Nah, kalau kita kaitkan dengan inovasi, mohon nanti disajikan upaya-upaya inovasi selama penjabat untuk kegiatan unggulan. Nah, di mana inovasi ini dasar pelaksanaannya sekurang-kurangnya keputusan Bupati. Jadi mungkin ada inovasi yang berkaitan dengan kegiatan unggulan, ada juga inovasi yang mungkin tidak ada kaitan dengan kegiatan unggulan, yang bisa di-split dibagi 2 seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, halaman 130 dan 111 ini. 111 indikator, halaman 120, pengelolaan persampahan. Nah, ada flowchart seperti ini, Pak Bupati, di bawah juga ada, itu coba naikkan lagi. Di bawahnya ada. Mohon nanti disaji lagi, terus ada lagi flowchart di bawahnya tadi. Terus, ini. Terus, ya, data ini. Seperti ini, Pak Bupati, yang ada gambar-gambar apa itu, mohon nanti disajikan dengan data, termasuk flowchart tadi. Itu kan judulnya, judul indikator adalah pengembangan sistem pengelolaan persampahan, baik di hulu maupun di hilir. Nah, kalau di hulu itu, mulai dari sumber sampah. Nah, sumber sampah itu kan ada bermacam-macam. Nah, itu kalau bisa nanti Bapak sajikan dengan data setelah Bapak intervensi di mana letak kekurangan-kurangannya. Kemudian kalau di hilir itu di TPA. Nah, bagaimana pula apakah ada intervensi yang Bapak lakukan selama menjabat itu? Nah, kalau ada, seperti apa? Kemudian hasilnya bagaimana? Nah, itulah sebetulnya hasil kinerja pengelolaan bidang persampahan. Berikutnya halaman 358. Ini kepatuhan pelarangan pengangkatan tenaga honorer sudah ada. Di bawahnya lagi, nah ini ada sedikit, masih ada ya PR Bapak untuk melakukan penataan penyelesaian 3.926 tenaga honorer. Ini kan sisanya seperti itu jumlahnya Pak Wati. Nah, yang ini Pak Bupati, tolong dipedomani regulasi terbaru, ada Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 tanggal 12
Januari yang lalu. Jadi baru 2 hari yang lalu ini. Nah, itu yang terbaru Pak Bupati. Jadi penyelesaian yang 3.926 ini mengacu ke situ Pak Bupati. Ya. Ini baru betul. Ini solusi yang ditawarkan oleh Kemenpan RB, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN, tindak lanjut dari rakor yang mungkin Pak Bupati hadir ya secara virtual beberapa hari yang lalu ya. Hadir Pak Bupati ya. Ya. Inilah hasilnya nih. Jadi tolong Pak Bupati nanti disajikan mengacu kepada itu. Tolong ditugaskan Sekda, Kepala BKD, Asisten 3 untuk menyusun ini sesuai dengan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Ya. Baik, selanjutnya yang keempat halaman 396. Berapa Pak halaman? 396 nilai reformasi birokrasi ini sudah oke Pak. Jadi Bapak juga sudah di bawahnya lagi itu kan sudah ada hasil evaluasi internal inspektor daerah juga sudah ada. Kita lanjut ke halaman 402. 402 ini MCP. MCP juga sudah tersaji 3 tahun terakhir. Ini sudah oke. Selanjutnya halaman 463. Halaman 463 Nes, mengenai P3DN ini juga sudah tersaji. Jadi sudah beberapa semuanya sudah oke nih Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sudah oke Pak. 6,5 malah, 2,5 lagi itu untuk penataan penyelesaian tadi. Kemudian tambah lagi nanti sampah untuk beberapa datang, kemudian kegiatan unggulan untuk disajikan progresnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan Pak Bupati ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali ke Pak Yohanes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zuan. Terima kasih banyak Pak Azwan. Selanjutnya Pak Inspektur 3 Pak Andi Yusuf. Mohon izin Pak Inspektur 3 dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati serta dengan jajaran yang saya hormati. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baik, sesuai dengan indikator yang menjadi tanggung jawab kami, ada beberapa hal Pak, dan kami sudah lihat dan baca dan praktis sebenarnya semua sudah lumayan bagus Pak, penyajian datanya juga sudah lengkap. Ya, cuman memang khususnya di harapan lama sekolah ini Pak Yohanes, halaman 117 kalau tidak salah, ini masih ada datanya 2023, mungkin bisa ini masih di 2003 ya, 2024 ya, 14,5, dan saya pikir ini juga sudah bagus ya, mengingat target nasional yang ke-13 lebih, ini juga sudah terpenuhi. Saya pikir ini bisa mengawal aja ini program-program yang bersentuhan langsung sehingga betul-betul efektif bisa membackup angka harapan lama sekolah di Kabupaten Lombok Barat. Yang kedua, khususnya di sebaran fasilitas pendidikan Pak Yohanes di halaman 85 sampai dengan 88 kalau tidak salah. Nah, ini juga saya lihat sudah cukup bagus, cukup lengkap, dan saya pikir Pak Bupati secara teknis yang lebih memahami dengan teman-teman dari dinas kesehatan. Enggak, yang dinas pendidikan Pak, yang fasilitas pendidikan Pak Yohanes, halaman berapa itu ya? Pendidikan. Ini beda, ini tadi saya dapat halamannya. 107. 107 ya. Nah, ya, ini juga saya lihat secara umum sebaran dan satprasnya juga iya. Walaupun di angka juga ini yang rusak berat, ini praktis sangat minim.
artinya semua bisa tertangani. Sisa yang rusak sedang memang juga harus menjadi perhatian Pak Bupati, diinventarisir dengan baik dengan sesuai dengan data-data ini supaya teman-teman dari Dinas Pendidikan bisa memonitor langsung, menginventarisir secara cermat ya. Ini supaya ini yang baik, saya pikir ini sudah rata-rata baik semua, termasuk di dokumentasi yang ditampilkan di halaman berikutnya itu juga sudah sangat layak dan sangat bagus lah si bisa di ini. Nah ini mungkin cuman yang ini ada foto yang satu ini juga, ini masih di plafon ini dan di atas yang yang agak perlu perbaikan ringan ya. Yang untuk SD 5 Sekotong Barat ini Pak Bupati, ini juga supaya bisa dicermati Ya, Pak. catatan. Yang lain-lain untuk sebaran pendidik, saya pikir tadi di tabel juga sudah tersampaikan dan praktis semua rata-rata baik kalau kami lihat. Walaupun memang tetap kami berharap Pak Bupati untuk terus memonitor langsung terkait dengan sebaran tenaga pendidik ini supaya betul-betul memperhatikan daerah-daerah yang mungkin jangkauannya agak jauh dari perkotaan, kecamatan-kecamatan yang terjauh, ataupun kalau ada yang kecamatan terpencil dan lain sebagainya, ini tolong menjadi perhatian utama juga supaya anak-anak kita di sana, warga masyarakat kita juga di sana mendapatkan aspek pelayanan pendidikan yang sama dengan yang ada di kota. Jadi supaya penyebaran guru dan lain sebagainya juga itu menjadi perhatian Pak Bupati. Yang terakhir untuk ini angka harapan hidup yang di halaman berapa ini? 394 ya, kalau tidak salah. Ya, angka harapan hidup ini sudah di angka 71,94. Ini saya pikir ini masih terus Pak diupaya beberapa aspek ya untuk mendukung ini supaya masih lebih tinggi lagi, kita pertahankan untuk lebih kita capai yang lebih tinggi. Mengingat secara nasional target untuk 2024 itu kurang lebih 74,15% sebenarnya. 2024. Nah ini datanya juga masih di 2023. Saya nggak tahu data terakhirnya Lombok Barat untuk angka harapan hidupnya di 2024. Bisa dicek kembali itu Pak, apakah melalui BPS langsung, atau seperti apa, dan apakah terus meningkat atau seperti apa. 72,6 tahun 2024 ya. 72,6 berarti ada peningkatan ya Pak. Ya Pak. Ya 1, sekian persen. Nah ini terus menjadi perhatian untuk terus kita kawal secara baik sehingga secara umum angka harapan hidup di Lombok Barat bisa terus meningkat dengan berbagai macam upaya yang telah dilakukan Pak Bupati, tentu dengan program-program yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait, khususnya dari Dinas Kesehatan sendiri, dengan berbagai macam program kegiatan yang relevan untuk mendukung ataupun backup angka usia harapan hidup di Kabupaten Lombok Barat ini. Yang berikutnya yang terakhir untuk aspek jalan, infrastruktur jalan Pak Bupati, yang sesuai juga dengan indikator yang menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan penilaian, itu di halaman 123 kalau tidak salah. 123 ini saya pikir ini di 2024 ini praktis Pak Bupati sudah mengawal dengan baik ya. Walaupun memang kondisi jalan rusak masih persentase masih di angka 18%, yang rusak berat itu ada kurang lebih 5, sekian persen. Tapi untuk jalan mantapnya sendiri ini sudah praktis, sudah bagus, dalam artian bahwa Pak Bupati dalam 1 tahun terakhir sudah mengawal dengan baik dengan teman-teman dari Dinas PUPR, dan sisa menjadi PR untuk tahun-tahun berikutnya ini supaya diperhatikan betul sehingga akses konektivitas, membuka ruang jalan-jalan perekonomian di tengah masyarakat ini bisa terbuka secara lebar dan memperlancar arus-arus transportasi untuk pengangkutan komoditas ataupun komoditi yang ada di antar kecamatan,
dan desa, sehingga ini bisa membantu proses peningkatan ekonomi masyarakat secara umum. Secara umum beberapa hal yang menjadi tanggung jawab kami Pak Bupati untuk sudah kami perhatikan dan praktis ini, penyajiannya sudah sangat bagus. Insya Allah mudah-mudahan nanti data-data saja yang memang belum terupdate dengan baik ini supaya diperhatikan dan segera diperbaiki, sehingga nanti pada saat evaluasi ini sudah kita bisa sudah selesai, hingga mungkin hal-hal yang lain saja nanti yang akan menjadi masukan-masukan berikutnya. Mungkin itu Pak Yohanes dari saya. Terima kasih banyak Pak Bupati. Selamat bekerja, sukses selalu, sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Inspektur 3. Terima kasih banyak Pak Inspektur 3. Selanjutnya Pak Inspektur 4. Mohon izin Pak Inspektur 4, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Selamat sore Pak Bupati. Izin Pak, mungkin suara terdengar ya Pak? Alhamdulillah, bagus sekali. Baik, terima kasih Pak Bupati. Atas yang menjadi indikator kami Pak, kami sudah melihat di laporannya secara overall memadai Pak laporan dan data yang disampaikan, tapi ini hanya ada masukan-masukan yang sifatnya minor saja untuk penyempurnaan nanti pada saat pelaksanaan evaluasi kinerjanya Pak. Yang pertama itu mohon berkenan Pak Yohanes itu di halaman 426. Ya, di situ kaitan dengan perhitungan dividen BUMD Pak. Ya, kalau saya melihatnya Pak, bahwa ini memang kalau dalam kaitan secara angka yang disajikan itu menunjukkan progres yang luar biasa Pak. Ya, bahwa di sini ada peningkatan sebesar 99%. Tapi kalau kita dalami Pak, secara target itu memang diturunkan jauh Pak, dari 25 miliar kepada 17 miliar. Yang secara realisasi sebenarnya peningkatannya hanya kurang lebih 900 juta. Jadi sehingga begitu target diturunkan, maka realisasinya pun juga akan meningkat. Nah, tidak mempermasalahkan penurunan target, tapi maksud saya apakah memang dari 2023 kepada 2024 itu memang ada kinerja-kinerja BUMD dirasa tidak memadai sehingga harus diturunkan targetnya, atau memang 2023 itu yang kurang pencermatan dalam penghitungan target dividen dari BUMD kita yang memang sektor profitnya Pak. Jadi biar tidak terlihat ini window dressing gitu ya, hanya output angka yang kelihatan bagus, tapi saya kira juga mungkin boleh izin Pak ditambahkan informasi gitu. Kenapa ada penyesuaian yang begitu jauh? Atau memang ada penyesuaian dari sisi BUMD, ada penyesuaian, saya kira silakan nanti di timnya Pak Bupati lah bisa menyelesaikan itu dari bagian perekonomian mungkin. Dan juga kaitan dengan yang tadi ini Pak, kalau yang saya setuju yang B, penambahan di kolom sebelah kanan ya, yang warnanya lebih gelap itu di B ada menambah penyertaan modal. Kalau memang dia profitable ya sehingga dividen meningkat, saya kira bisa ditambah penyertaan modal. Tapi juga tetap harus dicek dulu Pak, kaitan dengan jumlah penyertaan modal yang dicatat dalam perdanya ya. Kalau sehingga tidak serta-merta bisa penyertaan modal, apakah ini sifatnya return earning, laba ditahan atau seperti apa. Jadi nanti kita, saya kira itu teknis sih, bisa diskusi, tapi pada prinsipnya ini pun harus juga diperhatikan bahwa jumlah penyertaan modal yang akan dilakukan tidak melebihi pada saat jumlah pendirian BUMD itu sendiri. Itu yang pertama Pak ya, kaitan dengan BUMD, saya apresiasi ada peningkatan kinerja, cuma tolong dipastikan kenapa gapnya terlalu jauh gitu. Jadi sehingga tidak semata-mata untuk mengejar persentase tinggi menurunkan target. Lalu yang berikutnya di halaman 443 Pak Yohanes minta tolong. Nah di sini Pak sebenarnya ini hanya update informasi mungkin, atau ini memang belum terupdate, atau ini sudah yang update tapi belum diketik yang update. Di judulnya itu masih pada TW3 Pak Bupati. Jadi kalau bisa Pak ini bisa diupdate jadi TW4, atau memang ini sebenarnya angkanya sudah TW4. Tapi judulnya belum diupdate ya, saya belum tahu nih, silakan nanti disesuaikan saja Pak seperti apa, karena nanti juga akan mempengaruhi atau justifikasi kami nanti pada saat melihat kinerja dari sisi realisasi untuk khususnya lain-lain PAD yang sah. Izin Pak, TW4 masuk di evaluasi yang ketiga. Oh oke. Ya.
Baik Pak, baik terima kasih. Nah lalu juga Pak kaitan dengan yang di sisi belanja daerah sebenarnya. Jadi belanja daerah kalau kita lihat 95% ya Pak, itu cukup tinggi sekali. Saya kira bahkan tadi sudah ada nih yang hijaunya gitu ya, melampaui di halaman 462 sorry. Dan 462 itu sudah terlihat gitu ya bahwa memang sudah 95%, berarti kan melampaui ya Pak ya. Nah, cuman Pak, seperti yang biasanya juga, kami suka minta di satu slide di bawah ini Pak, mungkin diberikan satu postur APBD secara utuh Pak, sebelum yang masalah P3DN, untuk disandingkan pendapatan, mulai dari PAD, berapa target, berapa realisasi, terus juga kaitan dengan dana transfer, berapa target, berapa realisasi, dan seterusnya, dengan belanja ini juga. Nah, sehingga kita bisa dapat informasi di akhirnya nanti, apakah Bapak silpa atau sikpa gitu ya. Artinya maksudnya Bapak punya kewajiban nggak kepada pihak ketiga? Harapannya tidak. Karena salah satu atensi pimpinan itu adalah untuk di masa transisi kepemimpinan dari yang penjabat kepada definitif itu juga tidak menyisakan kewajiban kepada pihak ketiga. Jadi kita perlu evidence atas itu Pak, tapi kalau nggak target realisasi dan lain-lain saya kira sih aman harusnya. Cuman kan tetap kita perlu evidence base ya. Dan juga nanti boleh ditambahkan kaitan dengan rekening koran Pak, rekening koran atau posisi saldo kas lah ya per tanggal 2 Januari kemarin. Sehingga kita bisa dapat info dini kaitan dengan apakah memang kalau ada kewajiban itu tidak sempat dibayarkan atau memang tidak mampu dibayarkan. Itu informasi yang perlu ditambahkan. Dan satu lagi juga informasi terkait summary-nya saja Pak, kaitan dengan kalau bisa kami dapat informasi secara target atau kinerja realisasi belanja daerah secara mantuman Pak. Jadi mulai dari Januari ke Februari dan seterusnya sampai dengan ke Desember sampai dengan mencapai angka 95,30%. Jadi kita dapat angka semacam grafik chart gitu Pak ya, line chart atau terserah silakan menyesuaikan. Intinya adalah bisa menggambarkan perilaku belanjanya Bapak secara mantuman gitu. Itu aja mungkin Pak Bupati, saya kira secara umum sebenarnya informasi sudah ada, cuman kami perlu tambahan-tambahan informasi detail saja supaya bisa lebih meyakinkan bahwa kinerja sudah capai Pak Bupati ini didukung dengan laporan atau data yang memadai. Demikian Pak Bupati, saya terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yohanes. Terima kasih Pak Inspektur 4. Terima kasih banyak Pak Inspektur 4. Selanjutnya Pak Yosepus. Mohon izin Pak Yosepus, dipersilahkan. Terima kasih waktunya Mas Yohanes. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Bupati dan seluruh jajaran. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Bupati, saya mau menyampaikan terkait di aspek bidang kesehatan ya Pak Bupati ya. Ya, Mas, aku belum browsing di searching Mas, sebaran Mas. Halamannya sebaran. Di halaman depan itu Mas. Bawahnya lagi satu lagi. Satu lagi nomor 2, nomor 3-nya. Ini Pak Bupati Pak Bupati ya, terkait fasilitas kesehatan, yang kedua nanti tenaga kesehatan. Ini fasilitas kesehatan ini sudah disajikan ya, ada dua rumah sakit ya Pak Bupati ya, 20 puskesmas dan pustu ya, tersebar di 10 kecamatan ya. Nah, jumlah penduduknya Lombok Barat sekitar 748 ya. 48.000 ya. Ini Pak Bupati ini fasilitas-fasilitas ini kan pastinya didukung dengan sarana prasarana dan alat kesehatan ya. Nah ini sajikan coba Pak Bupati ya, dukungan terkait SPA ini. Ini merujuk ke aplikasi Kemenkes Pak Bupati, Kemenkes ya, merujuk ke aplikasi SPAK ya, sistem aplikasi sarana prasarana alat kesehatan SPAK ya, masuk aplikasinya Kemenkes. Jadi ini nanti kelihatan
untuk SPA itu, sarana prasarana itu akan kelihatan persentasenya. Itu sajikan Pak Bupati, persentase apa SPA, sarana prasarana alat kesehatan, itu sudah sejauh mana ya persentasenya ya. Minimal kan 60% ya. Yang standarnya minimal 60%, 3 komponen itu. Baik itu nanti di SPA RSUD maupun di Puskesmas. Itu Pak Bupati. Jadi kita biar tahu kita punya fasilitas sarana pendukungnya itu memadai enggak? Oh, memadai berarti pelayanannya pasti akan maksimal dengan dukungan SPA yang tinggi ya. Kalau sampai 80 kan berarti kan otomatis kelancaran pelayanan kan lebih baik ya. Itu karena nggak disajikan, saya nggak tahu nih sejauh mana kondisinya untuk penyediaan kelengkapan SPA ini. Itu ya Pak Bupati yang pertama, sediakan itu. Yang kedua, kita juga harus tahu ya kondisi puskesmas ya dan pustu. Apakah kondisi puskesmas ini 20 PKM, pustunya 65. Apakah kondisinya ini dalam kondisi baik semua atau ada yang rusak ringan atau rusak berat, Pak Bupati ya? Bagus. Nah, ini perlu disampaikan, diinformasikan di sini. Kalau ada yang rusak berat, berarti prioritas ya untuk mendukung pelayanan kesehatan ya ke masyarakatnya. Ya Pak Bupati ya. Pak. Ini kita penguatan di bidang kesehatan ini supaya kuat ya, istilahnya lengkap, kuat dan sehat dan gitu. Selanjutnya kita bicara ke ini masih fasilitas kesehatan, tempat tidur ya. Ini 2 rumah sakit ya Pak Bupati ya. Betul Pak, 2 rumah sakit. Rumah sakit tipe B sama C ya. Ya betul. Tipe B itu berapa tidur? Pak Garis 220. 220. Tipe C-nya berapa TT? 120. 120 tambah 220 berarti sekitar 340 ya Pak Bupati ya. Ya. Jadi tempat tidur yang tersedia 340 plus puskesmas yang rawat inap kan gitu. Kalau puskesmas itu berarti ada tempat tidur juga ya. Ini Pak Bupati, kalau kita bicara rasio tempat tidur dengan jumlah penduduk, ini kan idealnya tersedia 748 ya tempat tidur ya Pak Bupati ya, dengan rasio 1/1/1000. 1/1000 itu 740-an ya tempat tidur. Sementara ini masih existing 340. Jadi masih jauh ya Pak Bupati ya kalau bicara rasio tempat tidur ya Pak Bupati ya. Ya Pak. Ya, itu satu. Ya, nanti gimana strateginya untuk menambah kebutuhan rasio tempat tidur dengan jumlah penduduk sebanyak itu? Nambah memudahkan investasi rumah sakit atau perizinan itu kan memudahkan itu, atau meningkatkan kelas rumah sakit, nambah bed bisa tercapai lah mendekatin. Ya 3/4 lah Pak Bupati ya. Ya Pak. Yang selanjutnya jumlah puskesmas nih, rasio puskesmas. Rasio puskesmas ada 20 ya. 20. Sementara kalau rasionya 1/16.000 ya, 1/16.000 itu butuh puskesmas sekitar 46 puskesmas ya dengan penduduk 748. Ini sementara masih tersedia 20 puskesmas. Masih kurang ya, lumayan juga ya. 26 ya Pak Bupati ya. Kalau kita bicara rasio puskesmas dengan jumlah penduduk. Itu Pak Bupati. Tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya ini kan pelan-pelan bertahap ya. Ke depan 5 tahun ke depan itu semua sudah istilahnya ada semakin perkembangannya semakin baik. Karena kita belajar dulu waktu saat COVID Pak Bupati ya. Waduh, begitu tsunami COVID begitu banyak yang meninggal. Itu Pak Bupati ya.
Ini perlu disampaikan juga lah nanti kan bersama-sama Pak Bupati yang definitif ya. Ya bahwa kita itu memang masih perlu ya istilahnya melengkapi ya fasilitas kesehatan kan itu. Selanjutnya ke tenaga kesehatan nih Pak Bupati. Ya. Di halaman 33. 33. Oke. 33. Nah, ini tenaga kesehatan. Ini perlu dijabarkan Pak Bupati. Yang dijabarkan itu di puskesmasnya aja ya 9 nakes. Yang untuk RSUD ya sama Pustu belum ya. Jadi sebaran ya, sebaran coba turun Mas. Ada di tabel bawah ini. Ini yang baru yang baru disajikan ini baru puskesmas 9 nakes. Yang untuk RSUD Pak Bupati ya. Coba disajikan ya sebaran tenaga kesehatan dan medis ya untuk RSUD ya dan Pustu ya Pak Bupati. Nah, nanti diupayakan jangan ada yang kosong ya nakesnya tersebut. Kalau ini udah bagus nih puskesmas ya, memenuhi semua. Kalau saya lihat tadi memenuhi semua, nggak ada yang kekurangan istilahnya kekosongan daripada nakes di 9 nakes ini di puskesmas. Yang RSUD ya Pak Bupati ya. Sajikan Pak Bupati ya. Halo. Ya Pak. Jadi nanti kalau nggak disajikan kita nggak tahu kekurangan kita kan, nggak tahu. Jadi upaya kita ke depannya juga nggak tahu karena nggak tahu kekurangannya ya untuk sebaran tenaga kesehatan dan tenaga medis ya Pak Bupati ya, baik RSUD maupun Pustu ya. Terus kita bicara kebutuhan daripada tenaga kesehatan nih Pak Bupati. Ya. Berarti kita kalau namanya butuh tenaga kesehatan kita butuh paling tidak kita berdasarkan rasio dulu, ya rasio dulu dengan pelayanan kepada jumlah penduduk masyarakat kan objeknya ya dasar perhitungannya itu. Nah kalau kita bicara dari dokter spesialis Pak Bupati, ini rasio 9/100.000 ya untuk dokter spesialis. Ini masih kurang Pak Bupati ini. Masih kurang sekitar 6 ya. 6 dokter spesialis. Yang ada 67. Ini datanya di bawah ini. Datanya di bawah. Ya. Yang ada 61 dokter spesialis. Butuhnya 67. Yang kedua dokter umum masih kurang 149. Dokter perawat masih kurang 333 nih Pak Bupati. Perawat. Bidan juga masih kurang 386. Berdasarkan rasio ya yang kita pakai ya. Ini Pak Bupati. Jadi memang agak banyak ya kalau kita mau bicara ideal ya. Ini di Permenkes 81 nih Pak Bupati. Di Permenkes 81 2004 ya. Untuk rasio kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Yang lain Pak Bupati sudah bagus ya. Saya kira nggak perlu saya sampaikan ya terkait indikator saya. Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Saya kembalikan kepada Mas Yohanes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Yosepus. Selanjutnya Pak Bahtiar. Mohon izin Pak Bahtiar, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Selamat sore Pak Bupati. Selamat sore Pak Prof. Kelihatannya masih cerah ya Pak ya, walaupun udah sore Pak ya. Ya. Iya. Ada beberapa catatan perbaikan Pak. Kalau seandainya paparan ini menjadi sebelumnya Pak ada ini yang untuk pilkadanya ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi nggak Pak ya? Tidak ada Pak. Nggak ada. Berarti bisa dipastikan bahwa paparan kan Bapak sampaikan ini merupakan paparan yang terakhir. Nah karena yang terakhir Pak, Bapak sudah berada posisi turun ketiga ya Pak ya. Karena paparannya kan nanti akan disampaikan kepada pejabat definitif ya. Ya. Nah, bisa nggak Bapak klaim
dari setiap indikator ini, capaian yang Bapak lakukan apa? Ya Pak ya, jadi nanti Bupati definitif bisa mengetahui nanti atau bisa mengcopy paste apa yang Bapak lakukan gitu. Jadi dari awal yang kita harapkan adalah capaian sebelum masa Bapak bagaimana, sampai masa Bapak triwulan ketiga apa yang Bapak capai, apa yang masih pending, ya Pak ya. Ini yang kita harapkan sebenarnya dari evaluasi kinerja ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ke slide 208. Ya, di slide 208 ini Pak, pada tahun 2024 dana pengawasan yang dialokasikan itu total kurang sebesar 12,9 miliar Pak. Yang realnya itu yang ada 2 miliar. Jadi mandatory spendingnya ini dengan APBD Lombok Barat 2 triliun Pak, seharusnya mandatory spendingnya 15 miliar. Mandatory spendingnya ini diukurnya dari satu, total biaya pengawasan dikurangi gaji dan tunjangan dibagi total belanja. Ya Pak ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan pemerintah daerah dalam mengalokasikan ini, nanti pada tabel 208 ini ditambah tabel untuk 205, 2025 Pak. Jadi intinya supaya gampang Pak, yang pertama, kolom pertama itu uraian. Kolom kedua tahun anggaran 2024. Kolom ketiga tahun anggaran 2025. Ya Pak ya, di bawah uraian itu yang pertama APBD-nya berapa 2024-2025, kemudian biaya pengawasannya berapa, kemudian gaji dan tunjangan APIP berapa, kemudian baru biaya pengawasan realnya berapa, kemudian baru di bawahnya dapatkan rasio pengalokasian anggaran. Ini yang kita minta disajikan tahun 2025 berapa Pak? Ya. Ya Pak ya. Kalau 2025 udah terpenuhi Pak ya. Belum juga kayaknya Pak. Iya, belum Pak ya. Belum. Nanti supaya kita antisipasi Pak, adanya surat KPK yang menyatakan bahwa biaya pengawasan wajib dipenuhi. Dalam hal tidak dipenuhi, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan menerbitkan register perda APBD. Itu bunyi suratnya, Pak. Ya, Pak. Pak ya, jadi ada sanksi di sana. Ada sanksi, Pak ya. Kok agak Bupati agak senyum-senyum saya lihat, Pak. Kenapa, Pak? itu amanatnya, Pak ya. Ketentuan yang dibunyikan KPK. Ya Pak ya, KPK yang membuatnya itu, bukan kita Pak ya. Itu. Kemudian di penyederhanaan struktur organisasi sudah cukup bagus. Ini setelah saya baca di evaluasi kelembagaannya hanya kelemahan minor dan kecil aja. Selanjutnya di slide 266 ya, di 26 ini setelah saya hitung biaya pemilu kadek kita 35,6 miliar Pak ya. 47,4 ya Pak ya biaya pemilu kita. Kalau cuma nggak ngerti saya Pak. Dari biaya pemilu 47 ini berapa realisasinya Pak? Coba ke slide 269. Persen ke realisasinya Pak? 269, coba 269. Iya. Nggak tahu kita ini, Pak. Realisasinya nggak jelas, Pak. 100% realisasi.
Iya Pak, tapi kan yang kita bacakan yang tertulis yang Bapak sampaikan Pak. Di sini nggak ada. Nanti tabel yang pertama ditarik ke tabel slide 269 ini Pak ya. Jadi bisa kita ketahui berapa realisasinya. Jadi kosong ini Pak. Yang di 269 ini hanya dokumen bukti, evidence-nya Pak. Nanti supaya disajikan. Nah, terkait realisasi pemilu kada ini Pak, sudah ada nggak surat himbauan dari Bupati kepada KPU, kepada Bawaslu, kepada Polres, kepada Kodim untuk menyampaikan pertanggungjawabannya? Ya Pak ya, karena dalam rangka seharusnya ini paling lama sebenarnya pada 30 Januari 2025. Ya Pak ya, yang kita harapkan di sana Pak, kalau ada dana sisa supaya disetor ke rekening kas umum daerah RKUD kita Pak. Kita kan menyelamatkan dana sisa yang ada di sana Pak ya. Jadi nanti yang diminta adalah register penggunaan dananya, bukan SPJ-nya. Ya Pak ya, register masalah akuntabilitas SPJ-nya nanti APP instansi vertikal yang menjustifikasinya Pak ya. Itu. Yang kedua di koordinasinya, yang ketiga di koordinasi. Coba koordinasi, lupa tadi saya catat slide berapa. Yohanes, koordinasi di bawah. Di angka 3-nya, di angka 3. Lagi. Ya, di koordinasi yang Bapak sampaikan sudah banyak Pak. Cuma yang paling inti di sini Pak, yang diminta satu, berapa jumlah DP4? Berapa jumlah DPT? Kemudian berapa jumlah PPK? Berapa jumlah PPS? Dan berapa jumlah KPPS? Yang ketiga, siapa nama pasangan calon Bupati di Lombok Barat dan perolehan suaranya? Ada berapa calon di sana Pak ya? 4 Pak. Ada 4 ya. Nanti disajikan masing-masing calon berapa perolehan suaranya. Kemudian minta disajikan berapa tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan suara pada pemilu dan berapa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu kada. Nanti akan kelihatan dia menaik atau menurun. Yang terakhir yang ditambahkan adalah berapa jumlah surat suara sah dan berapa jumlah surat suara tidak sah Pak ya. Itu yang perlu ditambahkan. Yang terakhir di slide 425. Slide 425. Ya, di sini nanti Pak minta ditambahkan kita mempunyai 5 BUMD termasuk PT Bank NTB Syariah. Nanti bisa minta disajikan berapa penyertaan modal masing-masing BUMD. Kemudian perda penyertaan modalnya nomor berapa? Belum ada di sini Pak, perda penyertaan modalnya. Yang ketiga, berapa target dan berapa realisasi laba atau dividen tahun 2024 dan tahun 2025 ya Pak ya. Itu yang perlu ditambahkan di sini. Kemudian di slide 431 ya. Di slide 431 nih Pak, ini kelihatannya supaya bisa kita mengambil
pemerintah daerah mengambil kesimpulan supaya dibuat kajian, Pak. Kajian bisa menggunakan konsultan, Pak ya, bisa menggunakan konsultan. Apakah harus diamandemen perjanjian KSO-nya, ya Pak ya? Kemudian dikaji, apakah sejauh mana pembentukan PT Patut Putuh Pacu ini Patut Pacu Patut Pacu ini kebutuhan terhadap pemerintah daerah. Kemudian sejauh mana kelayakan bidang usahanya. Nah, dalam hal ini tidak memenuhi syarat, saya kira kita harus divestasi, Pak. Tidak ada pilihan. Ya, Pak, divestasi dengan memenuhi kewajiban debitur dan kreditur. Itu mungkin beberapa, bukan mungkin, itu masukan dari saya, Pak Bupati ya. Semoga bermanfaat dan ditindaklanjutin. Tidak ada makna pertemuan hari ini kalau ditindaklanjuti. Rencana tanggal berapa Pak paparannya, Pak? Tanggal 23, Pak. Tanggal 23 masih cukup, masih banyak waktu, Pak ya, masih banyak waktu. Cukup apanya, Pak? Minta inilah perangkat daerah terkait on the spot kerjanya, Pak ya. Supaya bagus nilainya, Pak ya. Oke, saya kira itu beberapa masukan. Saya kembalikan kepada Pak Yohanes. Terima kasih banyak Pak Bahtiar. Selanjutnya Pak Himawan. Mohon izin Pak Himawan, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Yohanes, Pak Bupati Lombok Barat, dan seluruh pejabat yang hadir dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Ini saya melengkapi saja Pak. Dari indikator yang menjadi kewajiban saya untuk memberikan penilaian ini ada 3 hal saja. Di halaman 61 Pak Yohanes, ini sifatnya penyempurnaan penambahan saja Pak Bupati. Halaman 61 ini sudah terinformasikan ini Pak. Terkait dengan Posyandu di sini ada 954. Dengan kader Posyandu 5.256, artinya di sini adalah semuanya ini Posyandu aktif, Pak. Betul, Pak. Tapi kalau kita melihat dari salah satu sarana prasarana di Posyandu yang harus ada alat antropometrinya belum terinformasikan ini, Pak. Nanti ditambahkan saja, diinformasikan ketersediaan alat antropometri pada 954 Posyandu. Lalu Pak Yohanes di halaman 404, Pak Yohanes terkait dengan masalah tindak lanjut 404. Pak Bupati, Pak Inspektur, di sini sudah saya coba baca Pak, dari 404 sampai 409. Di halaman 406 itu ada rencana aksi yang sudah tersusun. Di 406 itu ada rencana aksi yang sudah tersusun. Dan bahkan ini sudah dibuat per bulan. Nah, ini adalah cerita tentang tahun 2024. Ini juga baik, sudah ada rencana aksi, artinya sudah ada upaya-upaya untuk menekan penyelesaian tindak lanjut atas kerugian keuangan daerah. Saya sarankan untuk ditambahkan di tahun 2025 ini, dibuatkan rencana aksi, ditambahkan saja Pak. Di tahun 2025 ini, rencana aksi yang disusun, karena ini mau tidak mau tetap menjadi kewajiban untuk menuntaskan dan menyelesaikan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil temuan baik dari intern maupun dari ekstern, khususnya dari BPK. Selanjutnya di halaman 518 Pak Yohanes terkait dengan pengaduan masyarakat. Ini sangat banyak terinformasikan dari 518 sampai 522. Semuanya sudah saya baca, Pak. Tetapi ada satu hal yang belum terinformasikan di sini. Kalau kita melihat kepada pasal 18 Permendagri 8/2003, di pasal 18 itu diinformasikan terkait dengan pengaduan masyarakat yang mempunyai kadar pengawasan dan yang tidak mempunyai kadar pengawasan. Nanti ditambahkan saja, diinformasikan mana yang mempunyai kadar pengawasan, berapa yang tidak mempunyai kadar pengawasan, untuk
melengkapi informasi terkait dengan aspek pengaduan masyarakat di sini. Ini bagian dari aspek kemasyarakatan. Yang lainnya sudah cukup baik, Pak. Itu saja dilengkapi dengan harapan ini ditindaklanjuti nanti pada saat pelaksanaan evaluasi, kami tinggal memberikan penilaian. Demikian Pak Bupati dan seluruh jajaran hadir. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Yohanes. Terima kasih Pak Himawan. Terima kasih banyak Pak Himawan. Selanjutnya Pak Tumonggi. Mohon izin Pak Tumonggi, dipersilakan. Selamat sore Pak Bupati. Selamat sore Pak. Ya, di halaman 425 Pak. 425. Berapa Pak? 100? 425. 45, siap. Nah, ini air minum Gire Menang ini di Lombok Barat namanya juga ini Pak, karena di Kota Mataram juga ada juga. Betul Pak. Milik bersama Kota Mataram dan Lombok Barat. Oh, milik bersama gitu ya. Makanya saya cari-cari dari Lombok Barat kok gak ada, tapi yang ada Gire Menang di Mataram kan gitu kan. Oh gitu. Tapi kami yang Lombok Barat. Oh ya, jadi gini, saya tahu ini 4,06 ini udah sehat, udah bagus Pak, ya. Nah, ini udah. Nanti gini, ada tambahan dikit Pak. Di halaman 425 ini di inset 426, ya. Tolong dulu dibuat nanti penilaian kinerjanya. 4 aspek, 18 indikator, kan gitu. Jadi supaya apa? Kita lihat itu kan penilaian kesehatan, artinya check up kesehatan, ya itu nilainya 1 sampai 5, ada yang 1 ada yang 5 kan gitu kan, termasuk misalnya bagaimana kualitas air di sana Pak, kan gitu. Nanti kelihatan itu di penilaian kinerja, karena ada gini tadi pengalaman evaluasi tadi ya, nilainya tinggi tapi kualitas airnya nilainya 1 kan gitu. Jadi saya mau lihat nanti mana-mana saja yang nilainya 1 Pak. Ya, kan Pak. Gitu. Jadi di halaman 426 aja ditambahkan Pak ya, 4 aspek ya, 18 indikator itu. Itu aja apa penambahan dari saya Pak Bupati ya. Kalau saya lihat semuanya udah lengkap semua, cuma penambahan aja sedikit aja. Ya. Demikian Pak Bupati, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Pak Tumonggi. Baik, mohon izin Pak Bupati, semua narasumber telah memberikan saran dan masukan. Kiranya menjadi saran dan masukan dapat dipenuhi untuk pelajaran evaluasi nanti. Dipersilakan closing statement dari Pak Bupati. Dipersilakan, mohon izin. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Kepada Bapak dan Ibu tim evaluator, saya atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak semua. Dari awal kami harus mengikuti asistensi di T1, T2, dan 3. Bapak-bapak terus dengan tulus, dengan ikhlas mendampingi kami semua. Dan Alhamdulillah atas semuanya itu kami bisa menjalani semua tugas dan tanggung jawab sebagai PJ Bupati, dan dari tahapan-tahapan itu tergambar progres-progres yang bisa kami capai. Tentu itu semua tidak akan bisa kami lakukan kalau Bapak dan Ibu tidak mendampingi kami dari awal sampai dengan saat ini. Oleh karena itu sekali lagi saya secara pribadi maupun secara institusi menyampaikan ucapan terima kasih atas semua upaya bersama yang kita lakukan untuk membawa Lombok Barat dan akhirnya Indonesia secara keseluruhan menuju lebih baik di waktu yang akan datang. Dan kami juga berharap di dalam pelaksanaan evaluasi nanti, bila mana masih ada kekurangan dari kami terus minta masukan, saran, dan petunjuk dari Bapak semua, sehingga itu bisa menjadi rekomendasi untuk memori setelah terima jabatan bagi kami selaku PJ dengan Bupati terpilih pada waktunya nanti. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bersama tercatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, dan saya juga mohon maaf
Bapak-Bapak semua, kalau di dalam komunikasi kita selama ini, interaksi kita selama ini, ada hal-hal yang kurang berkenan karena ini mungkin merupakan asistensi yang terakhir. Saya juga atas nama pribadi dan teman-teman semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Bupati. Terima kasih banyak para narasumber. Demikian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati. Pak Bupati.